Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Halim Aziz, NIM saya 6211111006. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistematika. Apa itu etika? Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya watak, kesusilaan atau adat. Istilah etiket identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, mos yang jamaknya mores yang juga berarti adat atau cara hidup. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Aliran-aliran etika. Etika deontologi. Satu, etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Dua, tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant. Tiga, etika deontologi menekankan bahwa kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan. Empat, ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, bekerja keras, dan otonomi bebas. Etika deontologi. Satu, pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban nilai normal yang lain. Etika teleologi digolongkan menjadi dua. Yang pertama, egoisme etis, memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Dua, utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Etika keutamaan. Satu, etika ini tidak mempersoalkan suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral, pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Dua, orang tidak melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Tiga, karakter moral dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh realitas nilai dalam Pancasila. Satu, nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Dua, nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Tiga, nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air. Empat, nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain. Lima, nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama, dan lain-lain. Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. Satu, moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Dua, individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip yang baik yang bersifat tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Akan dibintang untuk memilih mana yang akan kita tidak lanjuti. Tiga, moralitas individu terakumulasi menjadi moralitas sosial sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah. Empat, istilah moralitas mondial adalah moralitas yang bersifat universal yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.